Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di channel saya. Ya. Tentunya ketika kita ingin sebagai orang Kristen ya, kita tentunya ingin mengerti lebih banyak lagi tentang siapa itu Kristus, benar ya. Nah, untuk mencapai ke arah sana, kita juga harus menyediakan waktu kita untuk membaca firman Tuhan dan mengertinya firman Tuhan. Dan untuk mengerti firman Tuhan itu dibutuhkan penafsiran. Ya, walaupun kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, tetap itu kita harus menggunakan penafsirannya. Ya. Nah, maka kita perlu juga mengerti tentang hermeneutika, yaitu tentang dasar-dasar menafsirkan Alkitab. Ya. Nah, salah satu dasar hermeneutika itu adalah satu, kita menghilangkan pengalaman kita dulu. Ya. Karena kalau kita sudah mempunyai pengalaman atau mempunyai pengertian atau mempunyai kepercayaan tertentu, kalau kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan digiring, dibawa kepada kepercayaan kita sebelumnya. Ya, sehingga kita mempunyai suatu maksud arti yang tidak objektif. Nah, demikian juga dengan dasar hermeneutika berikutnya, yaitu hanya ada satu saja arti di Alkitab. Ya. Setiap ayat firman Tuhan yang kita baca itu mengandung makna kebenaran yang hanya satu. Tidak bisa suatu kebenaran itu mempunyai makna dua kebenaran, tidak ada. Ya, hanya ada satu. Kenapa hanya ada satu? Karena jalan kebenaran itu hanya ada satu. Ya. Hanya ada satu manusia yang mempunyai dua natur, yaitu natur manusia dan natur Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Hanya ada satu manusia yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan kebenaran. Ya. Hanya ada satu jalan menuju surga. Itulah sebabnya ayat Alkitab, semua ayat Alkitab itu mengandung makna yang hanya satu kebenarannya. Ya. Untuk itulah kita belajar firman Tuhan, belajar teologi supaya kita bisa membedakan ya, kebenaran firman Tuhan itu makna aslinya itu yang mana yang benar. Ya. Karena banyak sekali di luar sana yang mengatakan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Padahal sesungguhnya tidak. Ya, untuk itulah kita belajar firman Tuhan. Ya. Kita berdoa kepada Roh Kudus. Jangan lupa kita berdoa kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu memberikan penerangan. Ya, bukan memberikan ilham atau rema, bukan. Ya, Roh Kudus itu memberikan kita penerangan. Ya, supaya kita lebih jelas, supaya kita mengerti firman Tuhan sesuai dengan makna maksudnya. Karena hanya Roh Kudus, dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa memiliki makna yang objektif. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar ya, bagaimana orang atau pendeta itu menyesatkan atau memelintir firman Tuhan sedemikian rupa sehingga kita pun tidak sadar. Ya, pada kesempatan ini bagian pertama ya, karena mungkin saya akan mendapat beberapa bagian karena kalau saya taruh di dalam satu video akan sangat panjang, makanya saya akan bagi-bagi. Ini bagian pertamanya, yaitu tentang bahasa roh. Ya. Nah, dia ini adalah seorang dosen ya, namanya itu siapa? Pak Asigor Sitanggang ini adalah seorang dosen, seorang yang memang doktor, dia doktor teolog, bisa dikatakan ya, doktor teolog itu kan ahli teolog. Ya. Kita harus mendengarkan pendapat-pendapatnya daripada ahli teolog, karena memang mereka itu ahli teolog itu kan selalu mempelajari firman Tuhan ya. Mereka kerjaannya setiap hari itu bereksegesis, menggali firman Tuhan. Nah, kita lihat dulu videonya. Shalom Ibu Bapak, anggota Gereja Bethel Indonesia, dimanapun Anda berada.
Saya Asigor Sitanggang, saya salah seorang pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Saya menggembalakan jemaat GBI Logos di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya menyelesaikan PhD saya dari Fakultas Teologi Universitas Göttingen, Jerman pada tahun 2015 dalam bidang studi biblika dan perjanjian baru. Pada saat ini saya bekerja sebagai dosen penuh waktu dalam bidang studi biblika dan perjanjian baru di STFT Jakarta yang dahulu dikenal dengan nama STT Jakarta. Saya juga adalah anggota Forum Teolog dari Departemen Teologi BPH Gereja Bethel Indonesia. Yang ketiga, membuat pengalaman pribadi menjadi titik tolak. Ini berbahaya. Walaupun pengalaman pribadi penting, namun penafsiran Alkitab dan khotbah atau pengajaran harus berasal dari studi atau penggalian Alkitab yang baik, yang mendalam. Bukan berdasarkan pengalaman, apalagi penerawangan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dimanapun Anda berada, bahasa roh perlu terus digunakan karena memiliki faedah antara lain Nah, dari perkataan ini perlu terus digunakan. Berarti kan kita yang memutuskan untuk menggunakan bahasa roh ini. Benar ya? Jadi kita yang mempunyai keputusan untuk menggunakan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu kan karunia. Ya. Apakah kita yang menentukan karunia apa yang kita dapat? Tentunya tidak ya. Di mana ada itu? Kita baca 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya. Jadi Tuhan memberikan karunia, apakah sesuai dengan keinginan kita? Apa kita yang mau karunia itu kita mendapatkan karunia itu? Tidak, ya di sini jelas dikatakan seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia, 9 karunia yang Paulus katakan di 1 Korintus 12 ini, bukan keinginan kita. Tuhan memberikannya pada kita sesuai yang dikehendakinya. Nah, setelah itu ayat 12 sampai ayat selanjutnya itu berbicara mengenai tubuh. Ya. Di sini karunia-karunia itu dibedakan sesuai dengan tubuh Kristus. Karena kita pada saat kita diselamatkan, kita kita dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Ya. Nah, macam-macam karunia ini diibaratkan tubuh. Ya, dalam satu tubuh tentunya ada kepala, ada tangan, ada mulut, dan segala macamnya. Ya. Berbeda-beda dalam satu tubuh. Nah, kita baca ayat yang ke-17-nya. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Ya, andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Jadi sini jelas dikatakan bahwa di dalam tubuh itu tidak hanya ada mata. Dalam tubuh itu tidak hanya mempunyai satu karunia, hanya mata semua, atau hanya tangan semua, atau hanya telinga semua. Tidak. Nah, di dalam tubuh itu Tuhan yang menempatkan kita, di sini jelas dikatakan Tuhan yang menempatkan kita dalam tubuhnya, dalam tubuh Kristus. Kita sebagai apa? Kita mempunyai karunia apa? Apakah kita sebagai tangan yang mempunyai karunia bernubuat? Apakah kita, ini contoh ya, apakah kita Tuhan tempatkan di dalam tubuh sebagai telinga, ya, sebagai mata, sebagai apa? Sebagai karunia apa? Kita ditempatkan di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini berbicara tentang gereja. Kita ditempatkan sebagai apa? Ya, perhatikan ya, Tuhan yang menentukan kita. Bukan kita yang ingin ditempatkan di situ. Bukan, Tuhan yang menentukan. Jadi ketika Pak Asigor mengatakan bahwa perlu terus digunakan, dasarnya tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya, ini pilihan Anda juga ya, Protestan mengatakan bahasa roh tidak diperlukan lagi oleh gereja. Karismatik mengatakan bahasa roh masih harus perlu digunakan dan masih ada. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang, benar ya?
Yang satu mengatakan perlu, yang satu mengatakan tidak perlu. Bertolak belakang apa tidak? Tentunya bertolak belakang. Nah, Anda pilih yang mana? Untuk menentukan itu dan kebenaran itu, tadi kita sudah setuju bahwa kebenaran itu hanya ada satu. Nah, dari kedua ini kita menentukan yang mana. Kita nggak bisa percaya kedua-duanya. Oh, saya percaya bahasa roh itu perlu digunakan, dan saya juga percaya bahasa roh tidak perlu digunakan. Nggak bisa. Itu tidak memasuki logika kita. Anda harus pilih salah satunya. Karena hanya ada satu kebenaran. Ini tugas kita ya. Jadinya supaya kita yang memilih kebenaran itu, kita harus bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Dia yang memberikan kita tempat yang khusus itu. Jadi ketika dikatakan Pak Azigor ini perlu terus digunakan, tidak mendasar. Tidak ada dasar Alkitabnya. Padahal beliau tadi setuju ya, bahwa hermeneutika itu harus digali dari firman Tuhan, bukan dari pengalaman. Atau dari pemikiran kita sendiri. Ini adalah pemikirannya Pak Azigor sendiri. Bukan karena nggak ada dasarnya mengatakan demikian. Terus yang berikutnya, bahasa roh, faedahnya adalah menolong kita ketika kita lemah. Benar nggak? Bagus nggak? Menolong kita ketika kita lemah, bagus ya. Semua orang Kristen mau mempunyai hal ini ya. Karena ketika kita lemah, ada yang menolong kita. Siapa yang menolong? Menurut Pak Azigor itu bahasa roh bisa menolong kita ketika kita lemah. Dia menggunakan dasarnya, perhatikan, dia menggunakan dasarnya Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, isinya demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Stop dulu situ ya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wah benar Pak. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Saya setuju. Roh itu memang membantu kita dalam kelemahan. Tapi roh di sini adalah, perhatikan, roh guru besar, roh Tuhan yang membantu kita dalam kelemahan kita. Tidak berbicara tentang karunia bahasa roh atau bahasa lidah. Tidak berbicara apapun di dalam Roma 8 konteks ini tentang karunia bahasa lidah. Tidak ada. Kenapa digunakan Roma 8 ayat 26 ini? Bahwa bahasa roh itu mempunyai manfaat seperti itu. Itu kan namanya apa kalau sebenarnya di Roma 8:26 ini tidak mengatakan demikian, tapi Pak Azigor mengatakan demikian. Berarti entah itu dipelintir atau ditambahkan. Di Wahyu 22 ayat 18-19, boleh nggak kita menambahkan apa yang ada di Alkitab? Tidak boleh. Ketika kita menambahkan apa yang ada di Alkitab, maknanya bertambah, yang tidak sesuai dengan Alkitab, berarti malapetaka yang ada ditulis di Alkitab ini akan ditambahkan kepadamu. Anda mau menerima malapetaka itu? Orang-orang seperti ini tidak takut dengan Tuhan. Mereka tidak takut dengan murka Tuhan. Coba kalau kita baca terus di ayat 26-nya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini maksudnya apa sih? Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh Tuhan ya, Roh Kudus ini membantu kita berdoa. Sebenarnya kita sendiri sebenarnya kita kan tidak mengerti semua dalam pikiran kita, benar ya. Apa yang ada di dalam hati kita, di dasar, di lubuk hati kita, di dasar, di lubuk pemikiran kita, kita sebenarnya tidak mengerti seluruhnya, walaupun kita sendiri. Tetapi roh itu menyelidiki, roh Tuhan itu menyelidiki sampai yang paling dalam. Itulah maksudnya, roh itu tahu apa isi hati kita. Roh Kudus itu tahu apa isi hati kita. Sehingga dia yang berdoa dengan kata-kata yang tak terucapkan. Maksudnya kita nggak bisa mengucapkan apa artinya yang di dasar lubuk hati kita. Kita tidak tahu yang tak terucapkan oleh kita. Tetapi roh Tuhan mengerti apa yang kita kehendaki. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi bukan yang tak terucapkan berarti itu adalah, yang tak terucapkan berarti adalah bahasa lidah.
Karena menurut mereka bahasa lidah adalah bahasa yang tidak ada artinya, ya, yang tidak bisa diartikan. Nah, jadi ayatnya tidak bisa digunakan untuk faedahnya bahasa roh, tentu tidak bisa, karena tidak berbicara tentang hal itu. Ya, selanjutnya nomor 4 ya, supaya kita lebih peka secara rohani. Nah, ini saya benar-benar nggak tahu. Di sini juga tidak dikatakan dasarnya tidak ada. Jadi kita harus lebih peka secara rohani. Ya, saya nggak bisa menanggapi ini karena saya nggak tahu maksudnya beliau ini apa, peka secara rohani. Dan tidak ada dasarnya. Dan saya mengatakan bahwa ini hanyalah pengalamannya beliau atau pemikirannya beliau sendiri karena nggak ada dasarnya. Nah, selanjutnya nomor 6, menyucikan mulut. Ini yang menurut saya sangat tidak ilmiah sekali, ya, sangat tidak teologis sekali. Saya tidak mengharapkan perkataan-perkataan ini muncul dari seorang doktor teolog. Ya. Menyucikan mulut. Apakah ada salah satu karunia atau karunia yang Tuhan berikan itu untuk menyucikan salah satu organ tubuh kita manusia? Ada? Nggak ada. Maksud Pak Asigor ini adalah hatinya disucikan, karena di Matius 15 ayat 18 dikatakan apa yang keluar dari hati itu berasal dari mulut itu berasal dari hati. Mungkin maksudnya Pak Asigor itu menguduskan atau menyucikan hatinya. Nah, apakah karunia bahasa roh ini bisa menguduskan hati? Tidak ada dasarnya juga. Jadi menurut saya yang nomor berapa ini? Yang nomor 6 ini pun tidak ada dasarnya. Ini hanya pemikirannya beliau sendiri atau pengalamannya beliau. Ya, padahal beliau sudah mengatakan ya, harus menggali firman Tuhan dan tidak boleh menggunakan pengalaman. Jadi beliau ini saling bertolak belakang dengan perkataannya sendiri. Berikutnya nomor 9. Memelihara kepenuhan Roh Kudus. Jadi bahasa roh, karunia bahasa roh atau bahasa lidah, memelihara kepenuhan Roh Kudus. Oh, bagus ya. Apakah benar dikatakan demikian? Dia menggunakan dasarnya ada. Coba kita baca Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 mengatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada nggak saudara baca di sini tentang karunia bahasa roh? Tidak ada sama sekali. Konteksnya tidak ada, Pak. Ya. Jadi ketika beliau berbicara tentang faedah bahasa roh, menggunakan dasar-dasar Alkitab, tetapi tidak ada konteksnya berbeda dengan apa yang tentang bahasa roh. Ya. Penuh dengan roh itu tidak ada hubungannya dengan bahasa roh. Karena ketika kita dipenuhi oleh roh, yang keluar itu bukan karunia. Perhatikan ya, ketika kita dipenuhi oleh roh, yang keluar adalah buah roh, bukan karunia. Nah, kalau beliau menggunakan Efesus 5 ini, ayat 18, selanjutnya itu menjelaskan tentang buah roh. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh, ayat 18. Ayat 19 dan sampai Efesus pasal 6, itu mengatakan tentang buah roh. Seperti apa buah roh? Mengucap syukur senantiasa. Ya, rendahkanlah dirimu. Apa itu karunia? Bukan ya. Terus sampai di ayat yang ke-6. Hai suami, kasihilah istrimu. Pasal yang ke-6 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Itu apa? Jadi Efesus 5 dan Galatia 5 itu tentang buah roh. Efesus 5 dan Galatia 5 ini sama ya. Ketika kita dipenuhi oleh roh, yang keluar adalah buah roh, bukan karunia roh. Jadi sini sangat jelas dijelaskan oleh Paulus ya. Ini semua adalah tentang buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, semua itu adalah buah roh yang dijelaskan di Galatia 5. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan karunia. Di Efesus 5 ayat 18 ini. Ya. Jadi ini sebagian yang kita lihat ya, 5. Dari sini dikatakan bahwa ini faedah bahasa roh.
sama sekali tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi saya bisa mengatakan bahwa dari kelima ini ya, tidak ada dasarnya, berarti beliau hanya menggunakan pemikirannya sendiri atau pengalamannya beliau saja. Ya. Nah, beginilah caranya mereka untuk menyesatkan. Ini seorang dosen loh. Bayangkan ketika dia mengajar di STT-nya, ya, ketika dia mengajar di STT-nya, yang diajar itu adalah calon-calon pendeta. Ya. Bagaimana Anda bisa bayangkan nanti pendeta-pendeta seperti ini yang sudah diajarkan secara tidak alkitabiah, ya, yang tidak ada di Alkitab, yang ditambahkan di Alkitab, nanti mereka itu mengajar kepada jemaatnya. Yang disesatkan berapa banyak? Ya, itulah yang dilakukan oleh Pentakosta Karismatik. Mereka mencetak penyesat yang mereka sebut dengan pendeta itu adalah penyesat. Karena apa? Mereka mengajarkan suatu kesesatan. Ya, sehingga nanti di dalam gerejanya mereka mengajarkan kesesatan itu kepada jemaatnya. Seorang pendeta yang ngomong loh, berarti jemaatnya akan percaya apa yang dikatakan pendeta itu benar. Ya. Tidak selalu ya, makanya kita harus belajar teologi sendiri, kita harus mengerti hermeneutika sendiri. Tidak sulit kalau memang Anda mengasihi Tuhan, Kristus, tidak sulit untuk mempelajari dasarnya. Karena dengan dasarnya saja, dengan dasar teologi, dengan dasar hermeneutika, Anda bisa mengerti firman Tuhan. Dan tentunya dengan doa kepada Roh Kudus untuk dibukakan hati kita, diterangi, supaya kita mengerti makna aslinya. Ya, kita pasti bisa. Nah, di dalam video-video saya ini, saya mengajak orang-orang Kristen ini ya, untuk lebih pintar. Jangan mau dibohongin oleh pendeta-pendeta yang menyesatkan firman Tuhan seperti ini. Ya. Cukup sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Ya, ikuti terus video-video saya bagian yang selanjutnya untuk khusus video ini. Ya, saudara akan nanti mengerti sebenarnya bagaimana membedakan pengajaran yang sesat dari pengajaran yang baik itu seperti apa. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.